Selamat sore, perkenalkan saya Zulfia Barreto, mahasiswi Universitas Kusuma Husada, Prodi Profesi Bidan. Di sini saya akan melakukan prasat KIE persiapan persalinan. Yang pertama kita siapkan tempat, kemudian ada arloji, jam tangan, kemudian ada buku dan pulpen untuk dokumentasi, dan juga ada tempat sampah. Kemudian prosedur selanjutnya kita sambut pasien datang dan tanyakan keluhannya pasien. Monggo Bu. Iya. Silakan duduk. Nah, ini ada yang bisa saya bantu Bu? Ini kan sudah mendekati persalinan ya. Saya mau menanyakan apa aja sih rencana persalinan itu apa? Ya. Soalnya anak pertama ini. Anak pertama ya. Sebelumnya benar saya konfirmasi dulu ya. Ini benar sama Ibu N ya? Iya. Umurnya 26 tahun. Iya. Ini kehamilan yang pertama ya, belum pernah keguguran ya. Iya. Saat ini hamil 38 minggu dan dekat persalinan ya. Iya. Untuk tensinya tadi udah periksa di depan 120/80, kemudian nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, terus pernapasannya 24 kali per menit. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya Bidan Zulfia. Sehari-hari ini saya bertugas di ruangan ini. Ini kan ibunya mau tanya-tanya buat persiapan persalinan nanti. Sebelum saya lanjutkan, saya cuci tangan dulu ya. Mau tanya-tanya tentang persiapan persalinannya. Ini bagus sekali ya, sudah bertanya, karena ini hamil yang pertama, perlu persiapan yang banyak untuk melahirkan nanti. Persiapannya nanti meliputi persiapan kelahiran, termasuk identifikasi penolong dan tempat persalinan ya. Terus keperluannya perlu dibawa selama bersalin. Nanti tabungannya disiapin dari sekarang. Mau melahirkan di mana Bu? Rencananya di bidan aja sih. Di bidan. Kalau misalkan di sini juga bisa, Iya. di sini diterima juga. Kemudian untuk keperluannya sudah mulai dipersiapkan belum? Untuk baju-baju. Mulai dikit-dikit sih. Iya, nanti persiapin bedong, baju, kemudian kos tangan, kemudian topi, perlengkapan mandi, terus set-set pakaiannya nanti sesuai usianya. Sudah tahu jenis kelaminnya? Kemarin juga aja sembunyi sih. Jadi belum tahu. Ya. Apa ya? Kalau bisa beli dulu yang netral ya warnanya, biar aman. Kemudian nanti rencana persalinannya sama keluarga berarti di bidan sudah jelas ya. Kan mbaknya sudah pilih tempat ya sama keluarga. Tempatnya di sini apa di rumah sakit? Di sini. Di sini aja. Oke, kalau tempatnya sudah fix di sini, nanti diperhatikan saja tanda-tanda persalinan. Nah, tanda-tanda persalinannya nanti itu seperti sudah mulai kencang-kencang. Kencang-kencang itu nanti kalau misalkan baru udah kencang-kencang, dihitung dalam 10 menit itu terjadinya 3-4 kali. Terus nyerinya itu sudah sampai di punggung sini, kemudian kemungkinan ada lendir bercampur darah keluar dari jalan lahir, atau ada air ketuban yang keluar. Nanti jangan pakai pembalut ya, biar bisa dideteksi itu air ketuban atau bukan. Baik, ini kemudian tenaga kesehatannya berarti karena di klinik berarti berharapnya dengan bidan ya. Kemudian nanti untuk hubungi bidan, ini sudah punya nomor klinik sini? Di itu kartu itu kan seperti ada. Iya, di kartu itu sudah ada ya. Nanti misalkan kalau sudah ada tanda-tanda mau tanya-tanya dulu, langsung hubungi lewat situ atau langsung datang saja, nggak apa-apa ya. Di sini 24 jam ya persalinannya. Kemudian transportasinya di rumah biasanya menggunakan transportasi apa? Motor sih. Motor. Iya. Iya. Kemudian nanti saat bersalin yang mendampingi suami
suami atau mertua? Iya, suaminya. Suami aja. Iya. Ya, suaminya yang siaga ya. Iya, suaminya siaga. Kemudian nanti suaminya harus persiapan juga dari batin supaya kuat menghadapi, karena ini persalinan pertama. Kemudian tapi suaminya takut sama darah nggak? Enggak. Oh, ya. Kalau misalkan suaminya takut atau orangnya tidak tegaan dengan melihat orang terkayanya sakit atau nyeri, lebih baik sama mertua atau kakang, nggak apa-apa ya dari sekarang. Kemudian biayanya, nah untuk biayanya bagaimana? Sudah dipersiapkan? Sudah. Ini Nabung. sudah nabung. Oh, sudah nabung. Iya. Ini kalau untuk tarif di sini nanti dipersiapkan, ini pakai BPJS atau Iya, BPJS. Oh iya, bagus ya. Kalau BPJS nanti bisa kalian juga sebagiannya ya. Yang menjaga saat sudah melahirkan siapa nanti? Nanti paling ibu saya ada. Oh, iya. Suaminya. Sama ibu rumahnya berdekatan atau Iya, tidak? dekat. Oh, berdekatan. Jadi bagus ya, sudah ada yang nanti planningnya untuk menjaga nanti saat persalinan ya. Kemudian ini persiapan persalinannya, siapa yang membuat keputusan? Biasanya yang ambil keputusan dalam rumah tangga siapa? Ya, biasanya suami saya. Suami. Ini sudah tinggal terpisah dari mertua apa masih gabung? Bisa sih. Sudah bisa. Rumah sendiri. Ya. Terus ini keputusannya, misalkan kalau ada gawat darurat saat persalinan, Iya. nanti yang ambil keputusan suami ya. Iya, suami. Nanti harus siap, karena ibu hamil itu saat hamil bisa saja baik-baik saja, semua normal, tapi saat persalinan kadang ada yang terjadi masalah. Tapi kita doakan semoga ini berjalan baik dan lancar ya. Iya, amin. Amin. Kemudian ini untuk rencana persalinan nanti di sini ya. Kalau misalkan kemungkinan terburuk ya, kalau ada masalah mau dirujuk, sudah tahu tempat yang mau dirujuk? Paling yang dekat rumah saja rumah sakit. Oh ya, rumah sakit yang terdekat ini ya, RSI ini ya. Ya. Kemudian untuk tempat rujukannya dekat ya. Jadi karena gawat darurat itu harus bisa segera ditangani, jadi jangan memilih lokasi yang jauh dari tempat kita akan rujuk ya, karena takut bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk dana gawat darurat harus dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi dana kemungkinan terburuk sama baiknya. Jadi persiapannya harus lebih ekstra, karena sewaktu-waktu takutnya hal itu terjadi, sudah tidak perlu memikirkan lagi atau harus cari-cari bagaimana lagi, tapi sudah ada ya. Kemudian untuk donor darah, ini donor darahnya apa? Suaminya A. Suami? Suaminya O. Kalau dalam keluarga ibu? Paling adik saya atau kakak saya sama. Kalau namanya? O juga kayaknya. Juga. Iya. Berarti yang A cuma Adik ya. kakaknya ya. Tapi adiknya sudah bisa donorkan Iya. darah kan? Iya. Diskusikan dulu untuk siapkan dana. Kalau misalkan terjadi kedaruratan, karena terkadang banyak ibu yang meninggal atau tidak tertangani karena misalkan harus segera untuk penanganan yang lebih lanjut, tapi terkendala di dana. Jadi dananya harus disediakan yang ekstra ya. Kemudian untuk persiapan persalinan, alat-alat persalinan, nanti daftar alat persalinannya saya catat dulu ya. Ini 2-3 pakaian tidur yang mudah untuk dipakai menyusui. Jadi kalau bisa yang kancingnya depan. Kemudian 2-3 BH untuk menyusui. Kemudian 3-4 pakaian panjang, sarung. Kemudian sandal, 4 celana dalam minimal ya ini. Iya. Pembalut ibu bersalin harus dipersiapkan. Kemudian 2 handuk
bersih yang bisa menyerap keringat dengan cepat, wastafel 2, tisu basah dan tisu kering, alat mandi, sabun pasta gigi, sikat gigi, sampo, minyak penghangat atau minyak kayu putih, minyak telon. Kalau misalkan mbaknya ada make upnya juga di sekalian ya dipersiapin. Nanti berita atau korset untuk ibunya aja ya. Untuk bayinya tidak perlu HP-nya yang satu diisi pulsa dulu, terus data atau ini sebaiknya diisi dan dijaga-jaga supaya kalau ada kedaulatan sudah bisa dipakai, atau sudah ada tanda-tanda persalinan bisa langsung pakai hubungi petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan. Kemudian daftar perawatan untuk bayi baru lahirnya, minimal 1 lusin baju dan popok bayi, kemudian 2 handuk bayi dan yang pembalut yang lembut, kain segi 4 atau selimut bayi, kemudian kaos tangan dan kaos kaki, 2 waslak, topi, minyak telon, sabun mandi, sampo atau perlengkapan mandi, lengkap dengan sisir, kemudian selendang atau kain gendong ya. Ini perawatan lain misalnya perawatan makan, obat dan sebagainya. Biar pas saat nanti tanda-tanda persalinannya sudah ada, langsung bisa tinggal berangkat ke tempat persalinannya. Baik Mbak, ini sudah sangat panjang lebar kita bicarakan. Sudah saya catatkan juga di sini ya. Nanti di depan catatannya di bawah aja. Ya. Ini ada yang perlu ditanyakan? Cukup, udah jelas. Jelas ya. Itu yang syarat-syaratnya sudah saya tuliskan juga ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Kalau ada keluhan atau ada tanda-tanda persalinan, langsung aja ke sini ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak.